Ya, selamat datang teman-teman. Hari ini nama saya Thomas Sudarso, NIM 20021900024 akan membuat video blog mengenai pasar modal. Pertama-tama, pasar modal. Pengertiannya bagaimana sih? Pasar itu sendiri adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu. Tapi penjualnya apa, pembelinya apa? Pasar modal secara luas adalah tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor adalah pihak yang memiliki dana atau uang, dan emiten sendiri merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal atau uang tersebut dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk diperdagangkan. Surat-surat berharga tersebutlah yang akan berputar di pasar modal. Nah, itu yang menjadi pengertian pasar modal. Selanjutnya, pihak-pihak dalam pasar modal itu ada siapa aja sih? Gak cuma pembeli dan penjual saja, tapi juga ada perantara di antaranya. Banyak pihak-pihak lain yang ada terlibat di dalam bagaimana sebuah pasar modal tersebut bekerja. Selain melibatkan investor dan emiten, kamu juga akan menemukan beberapa pihak yang turut berpartisipasi dalam pasar modal. Mereka berfungsi sebagai pihak yang menemukan antara investor dengan emiten tersebut. Ada tiga pihak yang akan kamu temukan di bursa efek, antara lain underwriter atau penjamin emisi. Keberadaan penjamin emisi dalam pasar modal memiliki fungsi penting karena memiliki tanggung jawab bila terjadi prestasi dilakukan oleh salah satu pihak, terutama pihak emiten atau pihak yang menjual surat-surat berharga tersebut di pasar modal. Di bursa efek, kamu bisa menemukan underwriter berupa bank-bank komersial seperti BCA, BNI, Mandiri, bank investasi, atau perusahaan-perusahaan pialang pribadi. Selanjutnya adalah broker atau pialang. Dalam setiap aktivitas jual beli surat berharga di bursa efek, kamu akan menemukan keberadaan tenaga broker atau pialang. Fungsi utama dari broker tersebut sebagai perantara dagang yang menjembati antara investor dengan emiten. Seringkali broker adalah yang mempertemukan kepentingan investor dengan kepentingan emiten. Jadi butuh investor menyediakan berapa, emiten butuh berapa, siapa emiten yang membutuhkan, biasanya yang mempertemukan adalah broker. Selanjutnya pihak terakhir adalah manajer investasi. Kamu bisa menemukan manajer investasi yang punya tugas pokok mengelola efek dari para nasabah yang telah mempercayakan investasi kepadanya. Di saat uang sudah dimasukkan atau modal sudah dimasukkan untuk ke manajer investasi tersebut akan melalui broker atau melalui pialang menyerahkan ke emiten-emiten yang membutuhkan. Produk-produk apa saja yang bisa kalian temukan di pasar modal? Jenis produk pasar modal seringkali adalah surat berharga. Pasar modal yang lazim diperdagangkan bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu surat berharga yang berbentuk kepemilikan dan surat berharga yang berbentuk uang. Instrumen atau produk yang ditransaksikan dalam pasar modal memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau dikenal dengan istilah long term instrument. Jadi beberapa produk yang ada dalam pasar modal diantaranya yang pertama adalah saham biasa atau common stock. Pengertian saham biasa adalah tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri dari saham ini biasanya adalah memiliki hak suara dalam perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Dividen mendapatkan keuntungan dan mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Lanjut yang kedua dalam produk saham adalah bukti right atau right issue. Pengertian right issue adalah hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten bagi pemodal. Dikarenakan itu hanya sebatas hak, maka investor yang terkait tidak diharuskan membelinya dibandingkan dengan dividen yang secara otomatis diterima oleh pemegang saham.
Tidak, jadi keuntungan dari sebuah bukti atau right issue itu tidak seperti common stock di mana keuntungan imbalan diterima oleh pemberi right issue hanya sebatas sama dengan imbalan saham, yaitu dividen atau capital gain. Yang ketiga adalah obligasi. Pengertian obligasi adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang telah ditentukan. Lalu keempat, saham preference atau saham istimewa. Saham preferen adalah berbeda dengan common stock. Saham preferen adalah saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Hak tersebut antara lain hak menukar sahamnya dengan saham biasa, hak untuk mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurusan, hak untuk didahulukan untuk mendapatkan dividen atau keuntungan, hak untuk mendapat dividen dalam jumlah tetap dan resiko yang lebih kecil dibandingkan saham biasa. Dengan kata lain, saham preference adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Maksudnya adalah di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, di sisi lain juga mempunyai karakteristik seperti saham biasa. Produk selanjutnya adalah warrant. Warrant adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Warrant biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga lain, contohnya obligasi dan saham. Tujuan diterbitkan warrant adalah supaya menarik pemodal untuk untuk mau membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten. Tapi ingat, ini bukan goreng-gorengan saham, tapi ada jaminannya di dalamnya. Tentu investor akan senang menginvestasikan dananya di bank apabila keadaan suku bunga tinggi. Yang terakhir adalah dan saat ini sedang terkenal adalah reksadana atau mutual fund. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, tapi modal tersebut terbatas dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau portofolio efek. Surat berharga ini berbeda-beda. Ada obligasi, ada saham. Keuntungan dari investasi reksadana akan didapat dari 3 sumber pokok, yaitu dividen, peningkatan nilai aktiva bersih, dan capital gain. Nilai aktiva bersih sendiri adalah perbandingan total dari investasi yang dilakukan manajer investasi dan total volume reksadana yang diterbitkan. Setelah kita tahu nih apa aja sih yang ada di seperti pasar modal itu apa, produk-produk di pasar modal apa, sampai ke pihak-pihak yang bermain di pasar modal siapa saja. Bagaimana sih kita caranya untuk bermain di pasar modal? Cara bermain di pasar modal cukup simpel. Pertama, kita harus memilih perusahaan sekuritas. Untuk membuka rekening atau menabung saham, harus melalui perusahaan-perusahaan sekuritas atau broker. Perusahaan sekuritas merupakan perusahaan anggota bursa efek yang memiliki lisensi untuk melakukan jual beli saham dan menjadi perantara antara investor dengan pasar modal. Yang kedua, membuka rekening saham. Untuk membuka rekening saham, kamu tidak perlu mendatangi langsung kantor BEI. Sekarang untuk melakukan pembukaan pun bisa dilakukan secara online. Kamu hanya perlu menyerapkan beberapa dokumen penting, dokumen-dokumen dasar berupa KTP atau paspor, kartu NPWP, fotokopi buku tabungan, fotokopi kartu keluarga, beserta materai. Sekarang materai 10.000. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan nominal tabungan. Biasanya seringkali ini tergantung dengan produk dari saham yang akan kita pilih. Misalkan saham biasa seringkali
ada di angka 2.500.000 sampai ke 5 juta. Dan tetapi produk reksadana bisa menyediakan hingga nominal tabungan serendah 50.000 atau 100.000. Selanjutnya download aplikasi sekuritas atau investasi. Setelah mendapat akses, download aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas tersebut dan membuka rekening aplikasi agar bisa digunakan di ponsel atau di komputer. Jadi bisa terus diawasi. Kemudian Anda setelah berhasil masuk ke dalam pasar modal, tinggal pilih saham saja yang ingin ditabung. Saham yang ingin dimiliki bisa dipilih dengan bebas. Kamu juga bisa bertanya langsung ke perusahaan sekuritas mengenai perusahaan apa yang paling menguntungkan untuk dibeli sahamnya. Nah, dari situ setelah pertimbangan-pertimbangan pembelian saham dan pemilihan saham selesai, baru mulai membeli saham. Setelah menetapkan saham yang ingin dibeli, kemudian klik buy, masukkan jumlah pembelian minimal 1 lot atau 100 lembar untuk saham biasa. Waktu pembelian saham harus sesuai dengan aturan waktu yang ada. Untuk hari Senin hingga hari Jumat, bursa saham biasa dibuka mulai pukul 9 sampai dengan jam 12 siang dan jam 1.30 sampai dengan jam 4.15. Ya, itu mengenai pasar modal, mulai dari pengertian pihak-pihak yang bermain, produk-produk, sampai cara bermain di pasar modal. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.